Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan melanjutkan seri DevNet Associate, yaitu lab 6.3.6. Ya, ini kita akan eh, membuat CI/CD pipeline menggunakan Jenkins. Nah, ini kita langsung buka aja modulnya. Jadi di sini ada 8 objektif, mulai dari mengkoneksikan program dengan Git, kemudian modify, dan kita akan menggunakan Jenkins nantinya. Oke, jadi langsung aja kita akan masuk ke part 1. Jadi di sini saya tidak akan menggunakan default, saya akan menggunakan WSL karena performanya lebih baik ya di Windows. Nah, ini kita buat dulu repositorinya dengan nama sample app ini ya. Jadi kita masuk ke GitHub, terus kita buat repositori baru, namanya sample app. Kemudian untuk deskripsinya ini langsung buka aja, langsung copy aja. Ini untuk private tipenya, dan kita create repository. Oke, ini sudah dibuat ya repositorinya. Nah, kemudian kita akan coba di sini, kita coba masuk ke WSL-nya atau Linux-nya, dan kita akan masuk ke repositorinya ya. Nah, di sini nama repositorinya adalah nama foldernya nih ya, sama ya, sample strip app. Kita masuk. Nah, di sini ada file sh, py, dan juga ada dua folder ya, static dan templates. Nah, ini saya akan coba buka dengan ini aja, dengan IDE supaya lebih mudah lihatnya. Oke, ini ID-nya sudah terbuka, dan untuk terminalnya saya akan buka di ID-nya aja ya. Oke, di sini yang pertama kita akan coba koneksikan eh, folder project ini dengan repository yang telah kita buat tadi. Jadi yang pertama kita inisialisasi dulu, kemudian kita tambah remote-nya. Nah, karena WSL saya sudah terkoneksi dengan SSH, jadi di sini saya akan coba dengan SSH aja ya, untuk koneksinya. Oke, ini udah masuk. Nah, ini udah masuk ya repositorinya. Sudah terkoneksi. Kemudian kita akan coba stage commit dan push file yang ada di sini ke dalam remote repositorinya. Git add seperti biasa, kemudian git commit. Untuk pesan commitnya kita bentar. Ini defaultnya kemarin harusnya seperti ini ya. Report awalnya ini 8080. Ini kita coba commit dengan message-nya. Message-nya committing. Ini kita copy aja deh. Message-nya. Kita paste dan kita push ke remote branch masternya. Oke, di sini udah berhasil, dan kalau kita lihat di GitHub-nya ini juga harusnya sudah masuk. Ya, di sini udah masuk ya di remote-nya. Oke, dan kemudian kita akan coba modifikasi kodenya. Sini karena awalnya ini menggunakan port 8080, di sini kita akan coba ganti jadi 5050 ya. Karena nanti untuk yang Jenkins-nya itu kita akan uh, pakai port 8080. Jadi karena tidak bisa ada service di port yang sama, jadi yang untuk program webnya ini sample app-nya yang flagsnya kita edit ya jadi 5050.
kita save, terus kita commit lagi. Size-nya change port 50 50 50. Kalau kita cek di sini, ini udah 50 50 ya. Oke, ini jadi harusnya sebenarnya ini udah yang terbaru ya. Ini udah dibuat jadi 50 50. Kemudian tuh, ini untuk expose-nya juga kita ganti jadi 50 50 di sini. Oke, nah ini kita coba tes lagi. Kita cek dulu, udah nggak ada 80 80, udah aman. Dan change port to 50 50. Oke, kita push. Oke, sudah berhasil dan kita akan coba jalankan file bash-nya ya. Bash sampel fps. Iya, karena saya menggunakan WSL, jadi untuk dockernya ini harus di start dulu. Kita tunggu sebentar sampai docker engine-nya berhasil di start ya. Oke, ini sudah berhasil, kita coba lagi. Oke, ini harusnya ini karena masih ada ya. Ini kita hapus dulu. Oke, kita coba lagi. Jadi ini sebenarnya prosesnya sama dengan di video sebelumnya ya untuk ini ya. Di sini sudah masuk untuk image-nya dan untuk portnya ini 50 50. Sekarang kita coba buka melalui browser localhost 50 50. Nah, ini udah masuk ya. You are calling me from ini IP dari localhost. Oke, jadi karena sudah berhasil, kita akan lanjut ke step selanjutnya. Nah, ini tadi juga sudah kita push ya untuk perubahannya. Nah, kemudian kita akan coba download dan menjalankan Jenkins ya. Jadi Jenkins itu sebenarnya bisa diinstal dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan Docker karena dari Jenkins-nya itu sudah menyediakan Docker image-nya. Nah, jadi untuk caranya uh, kita tinggal ini aja, tinggal Docker full aja di sini. Ini tinggal. Oh ya, yang pertama kita ini dulu ya. Kita akan coba pull langsung. Oke. Nah, ini dari Dockernya sedang mendownload container image-nya. Jadi kita tunggu aja. Nah, di sini sudah berhasil di-download ya untuk Docker image-nya, dan kemudian kita akan coba jalankan Jenkins kontainernya ya tadi ya dengan cara perintahnya ini.
Sini saya sudah kopikan. Jadi kurang lebih untuk perintahnya itu di sini kita pakai flag RM yang dimana dia akan otomatis menghapus kontainer Dockernya ketika kita stop ini ya ketika kita stop apa kontainernya. Kemudian -u itu untuk spesifikasi usernya. Jadi kita mau menggunakan user mana karena kita akan menggunakan default user. Jadi nanti kita pakai root di sini. Kemudian untuk portnya di sini portnya 8080. Nah, kemudian untuk minv ini kita uh, akan mencoba mendefinisikan volume yang di mount yang dibutuhkan untuk Jenkins dan Dockernya. Nah, di sini ada tiga flag minv. Jadi yang pertama itu kita akan uh, mendefinisikan di mana data dari Jenkins-nya akan disimpan, yakni di dalam var, kemudian Jenkins home. Kemudian untuk flag v yang kedua ini menjelaskan di mana Docker ini akan berjalan, dan minv yang ketiga itu akan uh, mendefinisikan di mana path atau tempat home directory dari kontainer ini. Jadi supaya tidak lama ini langsung di copy aja, langsung dijalankan. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini untuk Jenkins-nya sudah berjalan. Kemudian sebenarnya harusnya di sini dia memunculkan passwordnya ya. Cuman karena ini tidak muncul, kita akan coba cek manual aja. Jadi untuk caranya itu ini ya, kita masuk dulu ke dalam bash-nya dari kontainernya. Kemudian buka file ini. Ini untuk passwordnya ya. Dan harusnya kalau kita buka di sini 8080, nah dia akan masuk ke dalam web based aplikasi dari Jenkins-nya. Ini untuk username-nya admin dan passwordnya yang tadi di copy. Ini adalah dashboard dari Jenkins-nya ya. Di sini kita bisa membuat beberapa job untuk otomatisasi. Nah, jadi Jenkins ini merupakan salah satu platform CI/CD ya, di mana kita bisa uh, mengotomatisasi job. Jadi misal ketika kita mendevelop suatu aplikasi di lokal, biasanya kan harus di full manual ya di server. Nah, dengan menggunakan CI/CD itu konsepnya ketika kita melakukan perubahan di lokal dan di productionnya itu bisa langsung update secara otomatis. Kurang lebih konsep CI/CD itu seperti itu. Oke, kemudian jadi di sini juga dijelaskan uh, apa ya diagram level dari Docker Inside Docker atau DIND. Jadi di sini uh, yang pertama yang paling luar itu ada Computer Operating System, which is di sini menggunakan Windows ya. Kemudian default VM yang dimana di sini saya gantikan dengan WSL, sama-sama VM Linux. Kemudian di dalam situ juga kita pakai container. Kemudian ada Jenkins server dan juga Docker container. Jadi Docker container yang ini berada di kontainer dari Jenkins servernya. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan coba buat uh, ini ya, buat job baru yang namanya itu build app ya. Ya, di sini kita coba konfigurasi, kita coba buat, kita bisa pilih new item atau create a job. Kemudian untuk namanya kita samakan saja dengan yang di modul build app job.
Dan untuk ininya tipenya freestyle. Oke. Nah, di bagian sini untuk source code manajemennya kita pilih Git dan repositorinya kita ambil dari GitHub sini ya. Di sini kita coba gunakan HTTP aja. Oke, kita pakai HTTPS. Kemudian untuk credentialnya kemarin sudah saya tambahkan. Nah, ini seperti biasa untuk Git pakainya akses token ya. Atau kalau mau pakai SSH juga bisa. Cuman saya rasa lebih mudah pakai token ya kalau di sini. Oke, ini sudah. Kemudian untuk branch-nya master, kita cek lagi dari modulnya. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang perlu dikonfigurasi lagi ya. Oh, ini kita tambahkan shell-nya jangan lupa untuk menjalankan ini file SH-nya ketika kita jalankan jobnya tadi dia akan langsung menjalankan ini. Dia akan membuat Docker container serta menjalankan website sampel app-nya nih ya di port 5050. Ya caranya gimana? Kita add build step, execute shell, dan kita jalankan sampel SH-nya. Oke, sepertinya tidak ada yang perlu dikonfigurasi lagi dan kita langsung save aja. Nah, di sini setelah di save, kita akan coba jalankan ya. Jadi kita kembali ke dashboard, kemudian ini bisa langsung dijalankan. Kita coba lihat di outputnya. Ini oke. Ini saya, oh ya yang tadi karena kita coba untuk jalankan di sini, jadi untuk kontainer yang namanya sample running itu udah ada ya. Jadi kita harus hapus dulu secara manual docker stop sample running. Ups, ada typo. Dan setelah di stop kita akan hapus ya. Kemudian sini kita remove. Harusnya sudah, dan kita coba jalankan lagi ya. Coba ke sini kemudian build now. Kita lihat di konsol outputnya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana prosesnya sudah berjalan ya dari lognya. Ini harusnya sudah berhasil. Nah, ini dia sudah terforward ya ke port 5050. Kalau kita buka di sini, nah ini udah bisa ya. Jadi sudah berhasil. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan coba buat job untuk melakukan testing ya. Kalau tadi kan di sini ini untuk buildnya, di mana dia akan uh, pull dari Git dari GitHub-nya, dari remote repository-nya, kemudian dia akan menjalankan file ini ya, sample.sh-nya ini. Oke, sekarang kita buat job baru. New item. Kemudian untuk tipenya sama, freestyle project juga, dan untuk namanya kita samakan saja di sini. Untuk namanya adalah test app job ya. Freestyle project, dan di sini untuk build stepnya akan coba
tes. Di sini udah ada scriptnya ya. Nah, script ini tuh untuk berisi komen esai yang dimana dia akan melakukan request ke localhost dengan port 5050 dan dia akan uh, mengambil nilai dari H1-nya ya. Jadi kalau ada nilai ini maka akan sukses, tapi jika tidak hasil tesnya akan gagal. Kurang lebih seperti itu. Ini kita bisa copy dan kita taruh sini dan kita rapikan ya. Oke, kemudian di save dan kita coba build. Oke, di sini kalau bisa dilihat itu hasil tesnya gagal ya, karena uh, dia mengembalikan output ini tidak, harusnya IP-nya ini bukan segini ya, karena jika kita lihat di sini, ini kita coba buka dari execute command dockernya ya di dalam kontainernya. Kalau kita coba request ke 172.17.01. Nah, di sini IP-nya itu harusnya 03 ya. Jadi kita coba edit sedikit di sini. Kita coba konfigurasi dan ini harusnya berisi 3. Ini harusnya 3 dan ini harusnya 1. Kita coba lagi. Nah, sini sudah berhasil ya. Oke, untuk IP-nya itu menggunakan 172.17.03 dan ini sudah sukses untuk proses testingnya. Jadi sudah tidak ada error dan kita akan coba lanjutkan ke bagian selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan coba membuat pipeline di dalam Jenkins ya. Jadi pipeline itu sebuah sebuah uh, aplikasi atau platform ya yang bisa digunakan untuk melakukan otomatisasi uh, kode berdasarkan trigger tertentu ya. Misal dari GitHub polling dari GitHub atau script yang dijalankan secara remote. Nah, kali ini kita akan coba mengintegrasikan kedua job tadi ya yang sudah kita buat, yaitu yang ini yang build app dan juga test app ya, dengan hanya perlu menjalankan satu job aja gitu. Jadi di sini caranya kita buat new item dan untuk jenisnya kita pilih pipeline. Kemudian untuk nama projectnya kita isi ini aja, samakan sampel pipeline. Oke, ya. Kemudian untuk scriptnya kita buat seperti ini ya. Ini kita coba ketik dulu aja. Kita pindah di sini, kemudian load. Kemudian untuk stage-nya kita bagi jadi 3 stage, yakni preparation, build, dan juga results. Untuk stage pertama, untuk preparation-nya stage error. Kita get result-nya. Jika build resultnya sama dengan sukses, maka kita akan coba jalankan
Kemudian kita buat step selanjutnya. Build nama jobnya tadi buat. Kemudian untuk stage ketiganya yakni result. Untuk hasilnya kita ambil dari output jobnya test app job. Ini kurang S ya. Nah, jadi untuk penjelasannya ini yang pertama, nah di sini kita menggunakan single note ya, karena cukup sederhana untuk komennya. Eh, jadi di sini ada di preparationnya ini kita buat untuk menghapus untuk pertama kita berhentikan dulu kontainer yang sudah ada dan juga kita hapus karena seperti error yang pertama tadi saya sempat alami itu ketika sudah ada nama kontainer yang sama itu nggak bisa di build ya dengan nama kontainer yang sama lagi gitu. Makanya kita harus stop dan juga buang terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita build untuk build app jobnya dan jika berhasil kita akan build dari test app jobnya ini. Kita jalankan dan untuk outputnya nanti berupa uh, output dari test app jobnya seperti yang tadi ya berhasil atau tidaknya itu. Sepertinya cukup kita coba aja langsung kita build. Nah, di sini akan makan waktu yang agak lama karena ini ada dua job yang harus diselesaikan secara bersamaan. Kita bisa buka untuk lihat progresnya. Nah, ini masih berjalan. Cara ini dilakukan secara otomatis ya, kita hanya perlu klik aja. Atau bahkan nanti bisa juga diintegrasikan dengan trigger-trigger lainnya. Oke, nah sini untuk outputnya ini sukses. Kita bisa lihat dari yang pertama ini dia memberhentikan kontainer sampah runningnya dulu dan juga menghapus. Kemudian build app jobnya ini sudah sukses dan untuk di test app jobnya ini sudah sukses juga ya. Untuk detail setiap jobnya ini atau setiap stage-nya ini bisa kita klik aja di sini ya kalau ingin lihat. Nah, ini. Oke, mungkin seperti itu. Jadi di video kali ini kita sudah mencoba mengintegrasikan Jenkins, Git dan juga pipeline ya secara bersamaan untuk membuat atau melakukan konsep CICD walaupun baru sederhana dan masih manual di sini, tapi secara umum konsep CICD itu kurang lebih seperti itu dan biasanya di production akan mempermudah ya proses ketika adanya update fitur baru atau ada modifikasi dalam kode aplikasi yang kita buat. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye.